Neraka di Yerusalem, Iran, dan sekutunya hancurkan Israel dalam serangan balasan dahsyat. Teheran, 24 Juni tahun 2025 dunia terpaku pada tragedi yang melanda Israel setelah serangan balasan dahsyat yang dilancarkan oleh koalisi tak terduga yang terdiri dari Iran, Rusia, Jepang, dan Korea Utara. Serangan ini, yang merupakan respons atas serangan udara AS terhadap Iran kemarin, telah menyebabkan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel, menghancurkan infrastruktur vital, dan menyebabkan korban jiwa yang diperkirakan mencapai ribuan. Berbeda dengan serangan sebelumnya, serangan balasan ini jauh lebih terkoordinasi dan mematikan. Serangan dimulai dengan gelombang rudal balistik presisi tinggi yang diluncurkan dari berbagai lokasi, menghantam instalasi militer utama, pusat-pusat pemerintahan, dan infrastruktur kritis di seluruh Israel. Sistem pertahanan rudal Israel, yang selama ini dibanggakan, terbukti kewalahan menghadapi gelombang serangan yang tak henti-hentinya. Setelah serangan rudal, gelombang kedua serangan dilancarkan. Pesawat tempur siluman Rusia dan Jepang yang dilengkapi dengan teknologi canggih menghantam target-target yang tersisa, menghancurkan bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat komunikasi. Laporan awal menunjukkan kerusakan yang sangat parah pada infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sekolah, dan bangunan-bangunan bersejarah. Sementara itu, pasukan darat gabungan Iran dan Korea Utara yang telah menyusup melalui berbagai jalur melancarkan serangan darat yang menargetkan pusat-pusat pertahanan Israel. Pertempuran sengit terjadi di berbagai lokasi dengan laporan yang menunjukkan perlawanan sengit dari pasukan Israel. Kehadiran Jepang dalam serangan ini mengejutkan banyak pihak karena negara tersebut selama ini dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang relatif pasif. Namun, beberapa analis berspekulasi bahwa Jepang mungkin terdorong untuk berpartisipasi karena ancaman keamanan yang dirasakan dari kekuatan-kekuatan regional yang semakin agresif. Kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan ini sangat besar. Gambar-gambar satelit menunjukkan kota-kota utama Israel hancur dengan bangunan-bangunan yang runtuh dan kebakaran yang meluas. Jumlah korban jiwa masih belum dapat dipastikan, namun diperkirakan mencapai ribuan. Komunikasi dengan Israel terputus di banyak wilayah, membuat sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Amerika Serikat, yang telah melancarkan serangan udara terhadap Iran sebelumnya, kini berada dalam posisi yang sulit. Presiden AS telah mengadakan pertemuan darurat dengan para penasihat keamanan nasionalnya, namun belum ada pengumuman resmi mengenai respons AS terhadap serangan tersebut. Beberapa analis memprediksi bahwa AS mungkin akan mempertimbangkan untuk meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut atau bahkan melancarkan serangan balasan yang lebih besar. Dunia internasional sedang mengawasi dengan cemas perkembangan situasi yang semakin memburuk ini. Langit Lebanon bernyala, ratusan ribu rudal Iran hujani Israel. Beirut, 25 Juni tahun 2025 warga Lebanon menyaksikan pemandangan yang mengerikan semalam. Langit di atas mereka dipenuhi oleh ratusan ribu rudal yang meluncur menuju Israel. Serangan rudal skala besar dari Iran ini, yang berlangsung selama berjam-jam, telah mencengangkan dunia dan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Dari Beirut, ibu kota Lebanon, pemandangan langit yang dipenuhi oleh jejak rudal yang menyala menjadi saksi bisu dari kekuatan serangan yang dilancarkan Iran. Warga Lebanon, yang sudah terbiasa dengan konflik dan ketidakstabilan, mengaku terkejut oleh skala serangan ini. Suara dentuman yang menggelegar mengguncang kota, dan getarannya terasa hingga ke bangunan-bangunan yang kokoh. Meskipun serangan tersebut diluncurkan dari wilayah Iran, Lebanon menjadi saksi mata yang tidak berdaya. Lokasi geografis Lebanon yang berdekatan dengan Israel membuat negara ini menjadi jalur peluncuran rudal dan juga menjadi wilayah yang berisiko terkena dampak serangan balasan. Banyak warga Lebanon yang menghabiskan malam di tempat penampungan bawah tanah berdoa agar selamat dari serangan tersebut. Laporan awal menunjukkan bahwa serangan rudal tersebut menargetkan instalasi militer dan infrastruktur penting di Israel. Namun, beberapa laporan juga menyebutkan adanya kerusakan pada bangunan sipil. Jumlah korban jiwa masih belum diketahui, namun diperkirakan akan sangat besar mengingat skala serangan yang luar biasa. Pemerintah Lebanon yang tengah berjuang menghadapi krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghindari eskalasi konflik. Lebanon yang telah lama menjadi korban konflik regional berharap agar serangan ini tidak menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi rakyatnya. Di tengah kekacauan, dunia internasional sedang memantau situasi dengan seksama. PBB telah mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan untuk membahas krisis ini. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut dan menyerukan agar semua pihak menahan diri. Namun,
Skala serangan rudal ini telah memicu kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perang regional yang lebih besar. Ketegangan antara Iran dan Israel telah meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, dan serangan ini dapat memicu reaksi balasan dari Israel yang dapat memperluas konflik. Amerika Serikat terpojok, ketidakmampuan menghadapi serangan Iran yang mematikan. Washington DC, 26 Juni tahun 2025. Amerika Serikat menghadapi situasi yang memalukan. Kemampuan militernya yang selama ini digembar-gemborkan takluk menghadapi serangan beruntun Iran yang menghancurkan infrastruktur vital di Timur Tengah. Kegagalan AS untuk mencegah atau menanggapi serangan-serangan ini secara efektif telah memicu gelombang kritik di dalam negeri dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas kekuatan militer AS di panggung dunia. Serangan-serangan Iran yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir telah menghancurkan instalasi militer utama, pusat-pusat energi, dan infrastruktur sipil di beberapa negara di kawasan tersebut. Kemampuan AS untuk merespons secara efektif telah dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk sistem pertahanan rudal yang terbukti tidak memadai, serta strategi militer yang dinilai terlalu lamban dan kurang efektif. Kegagalan AS dalam mencegah serangan-serangan ini telah memicu kritik pedas dari berbagai kalangan. Para ahli militer mempertanyakan efektivitas strategi militer AS di Timur Tengah, menuding adanya kelemahan dalam intelijen dan kurangnya respons yang tepat waktu. Kritik juga ditujukan pada kurangnya koordinasi antara berbagai cabang militer AS, serta kurangnya kesiapan menghadapi serangan skala besar seperti yang dilancarkan Iran. Di dalam negeri, pemerintahan AS menghadapi tekanan yang semakin meningkat. Publik mempertanyakan kemampuan AS untuk melindungi kepentingan nasionalnya di luar negeri, dan banyak yang menuntut agar pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas dan efektif. Partai oposisi menuduh pemerintahan saat ini gagal dalam menjalankan tugasnya dan menyerukan perombakan total dalam kebijakan luar negeri AS. Ketidakmampuan AS untuk menanggapi serangan Iran juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik. Kekosongan kekuatan AS di Timur Tengah telah menciptakan kekosongan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan regional yang lebih besar dan memicu konflik yang lebih luas. Pemerintahan AS yang tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak sedang berupaya untuk merumuskan strategi baru untuk menghadapi situasi ini. Namun, pilihan-pilihan yang tersedia sangat terbatas. Serangan militer skala besar dapat menyebabkan eskalasi konflik yang tidak terkendali, sementara tindakan yang lebih lunak dapat dilihat sebagai tanda kelemahan. Situasi ini telah menimbulkan pertanyaan mendasar tentang peran dan pengaruh AS di dunia. Kegagalan AS dalam menghadapi serangan Iran telah merusak citra kekuatan militernya dan menimbulkan keraguan tentang kemampuannya untuk melindungi sekutunya dan kepentingannya di luar negeri. Dunia sedang menyaksikan bagaimana AS berjuang untuk menemukan jawaban atas tantangan yang semakin kompleks dan mematikan ini, dan masa depan pengaruh AS di Timur Tengah dan di dunia masih belum jelas. Api di Timur Tengah, serangan AS ke Irak picu balasan dahsyat Iran ke Israel. Baghdad, Yerusalem, 27 Juni tahun 2025. Serangan udara Amerika Serikat ke Irak yang dilakukan dini hari tadi telah memicu reaksi berantai yang mengguncang Timur Tengah. Serangan AS yang diklaim sebagai upaya untuk menghancurkan fasilitas senjata kimia yang diduga dimiliki oleh kelompok milisi pro-Iran telah memantik kemarahan Teheran dan memicu serangan balasan yang dahsyat terhadap Israel. Serangan AS, meskipun dilakukan secara rahasia, telah dipantau oleh intelijen Iran. Sebagai balasan, Iran dan sekutunya yang meliputi kelompok-kelompok milisi di Lebanon, Suriah, dan Yaman melancarkan serangan gabungan yang menargetkan infrastruktur vital Israel. Serangan ini, yang jauh lebih besar dan terkoordinasi daripada yang diperkirakan, telah menyebabkan kerusakan yang meluas dan korban jiwa yang belum dapat dipastikan jumlahnya. Gelombang rudal balistik dan serangan udara menghantam instalasi militer, pusat-pusat pemerintahan, dan infrastruktur sipil di seluruh Israel. Sistem pertahanan rudal Israel, yang selama ini dibanggakan, terbukti kewalahan menghadapi gelombang serangan yang tak henti-hentinya. Laporan awal menunjukkan kerusakan parah pada bandara utama, pelabuhan, dan beberapa pusat kota. Selain serangan udara, pasukan darat yang diduga berasal dari berbagai kelompok milisi pro-Iran telah melancarkan serangan darat di perbatasan Lebanon dan Suriah. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai lokasi dengan laporan yang menunjukkan perlawanan sengit dari pasukan pertahanan Israel. Skala dan koordinasi serangan ini menunjukkan tingkat kerjasama militer yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Iran dan sekutunya.
Para ahli militer mencatat penggunaan teknologi canggih dan taktik yang terkoordinasi dengan baik yang menunjukkan tingkat perencanaan dan persiapan yang ekstensif. Amerika Serikat yang telah melancarkan serangan awal ke Irak kini berada dalam posisi yang sulit. Pemerintahan AS menghadapi kecaman internasional atas serangan ke Irak yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Serangan balasan Iran terhadap Israel semakin memperumit situasi dan meningkatkan risiko eskalasi konflik yang lebih luas.